Saudara dan saudari yang saya kasihi, satu hal yang pertama-tama ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah tentang kenyataan bahwa di DNA kita tertera sebuah cetak biru mengenai bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mencapai versi terbaik kita sebagai manusia dengan kesadaran yang murni. Dan pada saat yang sama, di DNA kita juga tertera sebuah rancangan agung untuk kita bersama tentang bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang jaya. Di DNA kita juga, entah kita sadar entah tidak, kita punya rekaman tentang masa lalu, tentang bangsa Nusantara yang jaya. Meskipun disinformasi disebarkan demikian luas sehingga kita terkikis kebanggaannya atas bangsa ini, atas keagungan Nusantara masa lalu, tetapi kita secara nyata selalu merindukan masa lalu itu. Ya. Siapapun kita, sebetulnya di sanubarinya yang paling dalam ada sebuah kerinduan tentang Nusantara yang gemah ripah loh jinawi tata tentem ketara harja. Dan kita tentu saja seringkali punya sebuah keprihatinan karena kondisi kita saat ini punya kesenjangan dengan memori itu. Ya. Jadi kita semua sebetulnya punya kesadaran bahwa kita sebagai sebuah bangsa itu memang pernah mengalami puncak peradabannya. Bagaimana kita hidup selaras dengan alam. Kita menghormati gunung, kita menghormati hutan, kita menghormati tanah. Kita hidup di dalam kesadaran bahwa meskipun berbeda-beda sebetulnya kita bisa harmoni. Kita beruntung bahwa pada saat ini ada jembatan ya yang membuat kita bisa membuktikan bahwa kerinduan yang muncul di sanubari kita itu sebetulnya tidak salah. Kita tidak mengada-ngada ketika punya pengertian bahwa zaman dahulunya kita ini memang bangsa dengan peradaban yang maju. Yang sering saya jelaskan adalah tentang keberadaan warisan-warisan arsitektural, misalnya candi. Ini sebetulnya adalah contoh yang nyata bagaimana memang bangsa kita dulu itu bukan bangsa yang terbelakang. Bangsa kita adalah bangsa yang betul-betul punya kesadaran spiritual yang tinggi, punya cita rasa seni yang luhur, punya kemampuan teknologi, punya stabilitas politik, juga punya kemampuan ekonomi yang memadai. Karena bangunan-bangunan yang megah seperti candi-candi kita itu tidak mungkin bisa terbangun kalau salah satu dari 5 faktor ini tidak ada. Ya. Kalau bangsa kita dulu miskin, nggak akan sempat mikirin yang agung seperti candi. Bangsa kita hanya akan bisa membangun sebuah mega project kalau mereka punya sumber daya ekonomi yang luar biasa. Ya. Sama saja, tanpa stabilitas politik di masa lalu, tidak mungkin bangsa kita bisa mewariskan bangunan yang luar biasa megah. Yang itu hanya bisa terbentuk lewat ya pembangunan dalam proses yang panjang dari generasi ke generasi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan berhenti dengan mengenang masa lalu yang penuh kejayaan, atau kita kemudian dengan kesadaran yang penuh berupaya mengembalikan kejayaan itu, berupaya sungguh-sungguh membuat bangsa ini, negara ini menjadi bangsa dan negara yang betul-betul punya peradaban yang luhur, maju dalam segala aspeknya. Satu hal ya, kita
tidak cukup hanya mengenang masa lalu dan mengungkit-ungkit kejayaan dari bangsa kita di masa lalu tanpa kita mengetahui apa formulanya, tanpa kita betul-betul menjalankan lurus kejayaan itu di kehidupan kita saat ini. Ya, pertanyaannya, apa yang membuat bangsa kita di masa lalu itu sempat mengalami puncak kejayaannya? Kenapa ada Majapahit? Kenapa ada Sriwijaya yang agung? Kenapa ada Mataram kuno yang luar biasa? Apa yang membuat itu bisa terjadi? Jawabannya begini. Ada satu jalan kehidupan yang itu dihayati dengan sepenuhnya dan diterapkan dalam keseharian. Jalan itulah yang sebetulnya saat ini telah dirumuskan sebagai falsafah bangsa, sebagai dasar negara yang kita sebut sebagai Pancasila. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa saat ini kita mengenal Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi kita tidak kunjung jaya? Ada apa sebetulnya? Kenapa kita punya dasar negara Pancasila, tapi tingkat korupsi kita sangat tinggi? Kenapa kemudian kita sangat gampang terpantik untuk saling bentrok antar etnis, antar agama, antar status sosial? Pertanyaan ini harus kita jawab dengan hati yang terbuka, pikiran terbuka. Ya, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki bersama. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, problem utama kita adalah pada saat ini kita hanya menjadikan Pancasila ini sebagai hiasan di bibir kita. Ya, tak peduli rakyat jelata, tak peduli pejabat. Cukup fasih kalau mengomongkan Pancasila. Tetapi api Pancasila itu tidak menyala di dalam sanubari. Ya. Problem besar kita adalah kita tidak sungguh-sungguh menghayati ajaran luhur yang secara jenius dirumuskan sebagai Pancasila. Maka kita sudah sama-sama seringkali membahas dan menyatakan saatnya kita kembali kepada Pancasila sebagai jalan spiritual dari bangsa ini. Karena hanya dengan kita kembali kepada jalan spiritual inilah sebetulnya kita bisa merealisasikan ya visi kita tentang sebuah bangsa yang jaya.